Halo para pecinta channel Suyanto.id, channel untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, dan yang pasti adalah channel keren supaya belajar sepanjang hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol berdas, karena nanti insya Allah akan sangat berguna bagi kita semua terkait dengan pengalaman eh, distinguished guest kita pada kali ini, yaitu Ibu Ponco Handayawati. Selamat sore Bu Ponco. Sore, Pak Ya, Nizam. gimana kabarnya Bu? Baik Bu? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, para pecinta Suyanto.id, pada sore hari ini kita akan eh, berbincang tentang pengalaman Ponco yang pernah menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri, khususnya di Sekolah Indonesia di Den Haag. Oke. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Bu Ponco. Oke, Bu Ponco, silakan Bu secara singkat memperkenalkan diri agar para pecinta channel Suyanto.id itu semakin mengenal Ibu, karena tak kenal maka tak sayang. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Nizam. Nama lengkap saya Ponco Handayawati, biasa dipanggil Bu Ponco. Kemudian saya pernah menjadi guru sekolah Indonesia Den Haag 2017 sampai 2020. Dan sekarang masih menjadi tutor pengajar matematika di SMP maupun di SMA PJJ Sekolah Indonesia Den Haag. Walaupun sudah selesai kontrak, tapi masih dipercaya mengajar yang jarak jauh. Mungkin seperti itu saja perkenalannya. Masih Oke. guru matematika. Oh, guru matematika ya. Eh, Alumni UNY juga Bu ya? Ya, alumni UNY lulusan 2016. 2016 ya. Itu S2-nya ya? Ya, S2 Pendidikan Matematika S UNY. satunya? Satunya depannya Universitas Sanata Dharma. Oh, Undip berarti Bu ya. Universitas Dan depan IKI persis. Baik. nyebrang. Ya, terima kasih Bu Ojo. Jadi guru matematika ya, S1-nya di Sanata Dharma, lalu S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, baik Bu, nanti kita mulai dulu dengan pertanyaan. Orang mungkin belum begitu familiar ya, belum begitu mengenal apa itu Sekolah Indonesia Den Haag. Nah, mungkin Bu Poco bisa cerita dulu secara latar belakang, kenapa sekolah ini didirikan dan seterusnya. Monggo Bu Poco. Sekolah Indonesia Den Haag itu mengalami um, ya unik, pokoknya unik di Sekolah Indonesia Den Haag ini dulunya namanya bukan Sekolah Indonesia Den Haag, tapi Sekolah Indonesia Nederland. Itu berdiri 15 Juni 1965, kemudian diresmikan tanggal 17 Agustus 1965, diresmikan oleh Bapak Duta Besar saat itu, Bapak Sujarwo Condro Negoro. Kemudian mengalami lagi perubahan lagi pada 15 Agustus 1995, masih namanya Sekolah Indonesia Nederland, diubah menjadi Sekolah Kedutaan Republik Indonesia di Wassenaar. Kemudian 2015 diganti lagi menjadi Sekolah Indonesia Den Haag sampai sekarang. Kemudian dulu status Sekolah Indonesia Nederland itu masih lembaga swadaya masyarakat. Baru tahun 1981 berdasarkan surat keputusan bersama Mendikbud dan Menlu nomor 191 garis miring 81 garis miring 01 dan 051 garis miring 01 garis miring 1981
tentang pengelolaan sekolah Indonesia di luar negeri sebagai sekolah swasta. Oke. Kalau sekarang status sekolah Indonesia Den Haag itu sekolah negeri yang berbayar. Oke. Jadi Sekolah negeri negeri tapi berbayar ya. berbayar. Ya. Iya, karena dana dari pemerintah kan berupa rupiah. Kalau sampai di sekolah Indonesia kan euro. Jadi untuk memenuhi kegiatan-kegiatan kesiswaan atau kegiatan program-program sekolah itu membutuhkan dana sehingga ada komite sekolah yang mengelola keuangan tersebut. Oke. Jadi kenapa berbayar itu karena apa namanya perhitungan keuangan anggaran itu berdasarkan hitungan rupiah, Bu ya. Iya, Padahal hidup di Belanda itu menggunakan euro. iya, Jika itu ada masih selisih ya. untuk Nah, PR selisihnya ya, itu iya. dimintakan bantuan kepada para orang tua. Masuk akal saya kira, Ya, Bu ya. iya. Nah, Karena dari pemerintah itu masih uangnya rupiah, belum euro. Gitu. oke ya. Nah, Bu, tujuannya apa dulu sekolah ini didirikan dulu itu, Bu? Dulu untuk para anak diplomat. Oh, Jadi untuk karena sekolah internasional atau sekolah lokal itu sangat mahal, ya. jadi didirikan sekolah itu untuk para anak diplomat. Dengan perkembangan zaman, ternyata anak-anak diplomat ini dibiayai oleh Kemlu. Oh, Akhirnya dibuka untuk umum oke, yang oke. keturunan Indonesia. Oke. Berarti selain apa namanya ada para pejabat di Kemlu ya, di KBRI ya, juga dibuka untuk masyarakat umum. Ya, yang Oke. turunan Indonesia. Untuk Indonesia. Kebanyakan ya student gitu kan, putra atau putri yang student master atau PhD di Belanda. Oke. Berarti masyarakat Indonesia yang ada di Belanda, khususnya yang student dia baik master maupun PhD, juga mungkin masyarakat Indonesia yang masih ada keturunan Indonesia di Belanda gitu ya, boleh ikut masuk di sekolah ini ya. Ya, Oke. Menarik sekali itu. Ya. ya. Oke. Nah, apa Bu yang membedakan antara sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia lainnya? Sekolah Indonesia Den Haag itu mempunyai 2 program, Iya. program reguler dan program PJJ. Untuk program reguler itu yang tatap muka. Jadi yang tatap muka pun siswa kami tidak hanya dari Belanda. Ada yang anak diplomat dari Prancis, ada yang dari Jerman. Karena KBRI menyediakan fasilitas asrama gratis bagi siswa sekolah Indonesia Den Haag. Oke. Kemudian yang kedua mempunyai program pengajaran jarak jauh atau PJJ yang sekarang lagi tren, tapi di sekolah Indonesia Den Haag itu PJJ sudah dilegalkan dan mencakup wilayah Eropa, Afrika. Itu Oke. SD. Iya, iya, iya. SD dari 2008, kemudian SMP dan SMA mulai dari 2017. Oke. Berarti saya recap dulu Bu ya. Berarti programnya ada 2 ya. Program yang on-site ya, yang datang ke sekolah. Itu khususnya untuk anak-anak yang ada di Belanda atau di luar Belanda dan mereka menginap di asrama. Ya, Baik. Lalu yang kedua adalah PJJ ya, program PJJ. Ini program PJJ diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Belanda, khususnya Eropa dan Afrika. ya, Oke, baik. Jadi PJJ ya. ya. Kenapa Bu ada program PJJ ini Bu? Apa yang onsite tadi nggak cukup itu? Dulu kalau yang SD, orang tua tidak tega jika jarak yang di luar di Den Haag ke asrama siswa. Oke, Jadi ya, nggak tega, ya, ya. untuk itu
diadakan sekolah jarak jauh, itu pendidikan jarak jauh Oke. dari 2008 PJJ. Nah, untuk yang PJJ SMP, SMA itu karena limpahan dari Sekolah Indonesia Biograd yang tutup Oke. 2017 dan ada limpahan lagi 2019 Sekolah Indonesia Moskow tutup. Oke. Jadi ya Ya, itu ya. kami jadi punya Berarti yang banyak tadi siswa murid-murid PJJ. dari Biograd sama Bosco tadi dilimpahkan ke SD SIDH, tapi statusnya sebagai siswa PJJ gitu ya. Ya, Nah, akhirnya sekarang semua apa namanya tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA juga punya PJJ gitu ya. ya. Menarik Dan tuh. masih ada kelebihan lagi. Iya, ya. Ijazahnya ijazahnya tidak ada kata-kata PJJ. Oh, Ijazahnya oke, oke. sebagai siswa Sekolah Indonesia Den Haag Oke, gitu. oke. Berarti ijazahnya nggak ada embel-embel PJJ gitu ya. Belum ada. Iya, iya, iya. Baik, baik itu juga tuh. Ya, jadi orang lebih pede lah gitu ya kalau menunjukkan ijazahnya saya termasuk lulusan SD Indonesia di Den Haag. Oke. Eh tadi Ibu mengatakan bahwa sudah legal Ibu ya. Apakah berarti bahwa sebelum ini apa namanya program itu belum bagaimana Bu? Yang dimaksud legal di sini Heeh? boleh ada ijazah itu, kan ada Oh, oke, boleh oke, oke, oke. boleh ada rapor, Iya, iya, ada ijazah, iya, iya. kemudian ujiannya juga benar-benar yang dari berbagai negara itu jika ujian datang ke Sekolah Indonesia Den Haag. Oke, oke, oke. Berarti betul-betul diakui lah begitu ya. Nggak hanya sekedar apa namanya PJJ tapi hanya sekedar kayak kursus gitu ya, tapi betul-betul diakui sebagai sekolah gitu ya. Ya, karena ada pedomannya yang Iya, diterbitkan tahun 2019, iya. itu pedoman PJJ oleh Kemendikbud. Jadi PJJ SIDH itu memenuhi 8 standar. Ya walaupun masih berusaha 8 standar gitu. Oke, oke, oke. Minimal sudah memenuhi kriteria PJJ yang disarankan oleh Kemdikbud RI gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, prosesnya apa sama Bu PJJ ini dengan yang reguler itu Bu? Nah, ini menarik juga ini. Iya, Karena kalau reguler itu misalnya matematika itu per 5 jam, 5 jam iya. pertemuan. Nah, di PJJ itu dipersingkat jadi 1 jam. Wih, luar Seperti biasa itu. itu ya. Iya, 1 jam gitu. jadi 1 jam. Iya. Tapi dari Tapi satu jam itu apa ada perbedaan kualitas Bu? untuk kualitas alhamdulillah ini sampai saat ini ya, sampai saat Iya, ini mungkin siswa kami yang PJJ ini termasuk rajin-rajin mungkin ya. iya. Jadi tidak kalah bersaing. Oke. Contohnya untuk UN tahun terakhir kan tahun 2019. Iya. Untuk SMP PJJ ini matematika ada yang nilai 100, Wah, luar biasa itu. bahasa Indonesia ada yang nilai 100, bahasa Inggris ada nilai 100, dan yang lainnya itu juga 9 90 berapa, 975 itu banyak. Jadi tidak Oke. kalah bersaing gitu. Berarti Jangan meskipun khawatir. ya, jadi meskipun jam belajarnya lebih sedikit dibandingkan yang reguler, tapi prestasinya nggak kalah dengan yang reguler ya. Iya. Luar Nah, biasa itu. Iya, saat ini PJJ juga mulai diperhatikan. iya. Mungkin akan diikutkan lomba-lomba seperti reguler, kesempatannya diberikan ke Eh, PJJ gitu, oke, yang oke. tingkat nasional maupun internasional. Iya, 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 iya. Bu, apakah PJJ ini juga ada di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri lain ya, Bu? Nah, ini baru baru ada satu, di Sekolah Indonesia Luar Negeri kan ada 14 SILN, Heeh. yang ada PJJ ini baru Sekolah Indonesia Den Haag. Oke. Tapi yang baru mengajukan Sekolah Indonesia Kairo, Sekolah Indonesia Riyadh, Eh, Sekolah Indonesia Yangon, iya, iya. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu baru mengajukan tapi belum Belum. disahkan, baru Oke, oke. mengajukan. Berarti belum belum berjalan gitu ya? Belum belum. Iya. Belum di belum boleh jalan ini Ya malahan. belum diketok palunya ya. Belum diketok.
Berarti yang SD apa SIDH ini berarti termasuk pionir lah ya, pionir untuk PJJ Ya, ya, sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Wah keren juga nih. Ya, baik. Nah, Mbak Ponco kan 2017 sampai 2020 itu kan sebagai guru ya, ya, dan berada di Belanda. benar. Nah, bisa cerita nggak Bu gimana kok bisa apa namanya direkrut jadi guru di SIDH itu gimana Bu ini ceritanya? Eh, Mulanya suami saya itu ngajar di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Oh, kita balu ya, ya. Nah, saya melihat dia kok keren gitu, Ya, bisa keluar negeri gratis gitu. eh, Akhirnya saya diberitahu rajin-rajinlah membuka web Kemendikbud karena setiap tahun akan ada lowongan atau rekrutmen pengajar sekolah Indonesia di luar negeri gitu. oh tiap tahun ya Bu ya? Setiap tahun Saya baru tahu sebelum itu. pandemi, Hah? sebelum pandemi Oh, tapi soal sebelum pandemi tiap pandemi tahun ya. ya setiap tahun. Buka Entah lowongan, negara mana yang butuh gitu. oke. Berarti setiap Nah, tahun itu waktu nanti itu akan dibuka guru-guru untuk sekolah Indonesia di luar negeri yang dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya ya, kalau ada 5 negara, berarti untuk 5 negara itu. ya, Oke. Saya baru tahu itu. Oh waktu itu ternyata ada ya. Wah ini kesempatan iya, luar biasa nih untuk para pecinta Sujanto.id nih. Jadi jangan mulai sekarang harus sering-sering buka web Kemdikbud apa web Kemenlu? kemendikbud.go.id. Wah, Kemendikbud.go.id. Oke. Nah, Biasanya bulan antara Februari sampai Mei pembukaannya itu. oke. Baik, Bu. Nah, mungkin para pecinta Suyanto.id ini mau tahu gimana proses rekrutmennya itu, proses tesnya atau tes apanya gitu Bu, yang diteskan itu. Yang pertama syaratnya mempunyai NUPTK, yang kedua sertifikasi pendidik, sertifikat pendidik, kemudian TOEFL minimal 450, Oke. mempunyai minimal 1 penghargaan tingkat nasional. Oke. Itu, Itu baru minimal itu daftar, syarat baru bisa untuk daftar ya. syarat. Oke. Ya, Nah, setelah misalnya syarat ya terpenuhi, nanti ada daftar. seleksi. Oke, seleksi. Ya, ada seleksi administrasi Ya. 1, 2, 3. Wih, Waktu itu saya ada 1.241, jadi seleksi pertama 600, seleksi kedua 400, seleksi 3 100. oke. Nah, seleksi keempat ini kami disuruh datang ke Jakarta, itu di Hotel Century waktu itu. Ada tes wawancara, micro teaching, kemudian TOEFL langsung, wawancara bahasa Inggris bahasa Indonesia, tes psikologi, Oke. pedagogik Wih, gitu. ternyata apa aja ya, komprehensif juga tesnya ya, banyak juga itu. Ya, Artinya dari dari 100 tadi yang diwawancara, yang tes macam-macam, hanya diambil masuk 34 untuk 11 negara waktu itu. oke 34 guru untuk 11 negara. Dan salah satunya adalah Bu Ponco. Wes, keren itu. Satu dari 1241 ya. Ya. Wes, luar Oh biasa ya itu. itu 34 itu guru dan tendik. Oh, Saya guru lupa teknik ya, dan guru tendik teknik. ya. Oke. Tapi udah itu luar biasa itu. 34 dari 1241. Weh, itu 41 ya. saya berarti jangan heran kalau kualitasnya berarti jos banget ini. Tahan banting yang pasti. Ya. Keren. Mentalnya kuat itu. Ya udah teruji ya. Itu berapa lama waktu itu dari awal daftar sampai ke diterima itu prosesnya itu? Itu Mei, Mei mulai kemudian daftar, Mei mendaftar, Agustus udah Agustus bukan. tes, itu udah Mei, Juni,
seleksi administrasi 1, 2, 3 Oh, sampai yang terakhir itu Agustus, oke, 4 hari 3 malam di Hotel Century. oke. Kemudian itu pokoknya prosesnya cepat karena Eh, saya hanya di tempat saudara sehari, iya, pulang ke Jogja maghrib, iya. pukul 10 malam sudah diumumkan. Nah Wah, itu belum sempat istirahat, mandi macam-macam udah iya, buat. udah buruan pengumuman gitu. Tapi kalau udah tahu langsung jingkrak-jingkrak begini itu ya. Wah, alhamdulillah. Luar biasa itu, Bu. Wah, saya bisa bayangkan itu. Dari waktunya aja udah agak lama ya, dari Mei, Juni, Juli sampai Agustus wawancara berapa hari, terus baru pulang tiba-tiba dapat Anda dinyatakan lulus dan pergi ke Belanda. Wah, Luar biasa itu, luar kaget juga. biasa. Waktu itu kenapa Bu pilih Belanda gitu, Bu? Ya karena dulu pengen cita-cita pensiun ke Belanda, Jerman, Prancis. Nah, ini kayak melihat, wah ini bisa gratis ke situ gitu. Oh iya, Mikirnya oke, cuma oke. sesederhana itu Betul, dan betul. Kan yang pasti wawasan dan ya, pengalaman itu. itu negara-negara kalau orang bilang romantis juga tuh, negara-negara Wah, romantis. iya. Jadi kalau kita ke Eropa, ya kalau kita nyebrang 1 jam itu udah ke negara lain gitu ya. Iya, Kalau di bener, Indonesia 1 jam itu baru keluar baru beda kota. kecamatan itu, baru keluar Ya kecamatan. bener. Ini 1,5 jam sudah Brussel, Nah, ya, kalau di Eropa kan wah udah sudah beda negara. iya udah beda negara dan wah udah enak pokoknya itu. Wah, luar biasa itu. Baik, kemudian kalau kurikulumnya gimana, Bu? Kurikulum sekolah ini, Bu? Apa sama seperti di Indonesia? Karena ini namanya Sekolah Indonesia Den Haag, Iya. jadi kurikulumnya sama dengan Indonesia 2013, kurikulum 2013. Yang membedakan kita menyesuaikan kurikulum Belanda itu untuk bahasa asingnya. Oh, Jadi bahasa asing. bahasa Oke. asingnya yang diperbanyak Oke, gitu. oke, oke, oke. Contohnya apa? Bahasa asing apa Oke. aja, Bu, yang diajarin, Bu? Oh, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Arabik. Oke. Lumayan juga ya. Itu kayak bahasa PBB itu ya. Iya. Binus Cina Dan mungkin ya, binus China ya. dan kadang-kadang ada yang mau tambah yang Korea atau Jepang itu bisa. Oh, ada juga. Oke, 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 oke. Oke. Tapi pengantarnya pakai bahasa Indonesia, Bu ya? Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya bertemu dengan atau adalah misalnya siswa yang nggak bisa bahasa Indonesia, terus gimana, Bu, itu mengatasinya? Baru kami menggunakan bahasa Inggris Oke. gitu. Ya karena tadi Tapi ya, sudah diseleksi dengan bahasa Inggris tadi ya. Jadi bahasa Inggris Inggris dasar lah, bahasa Inggris nah, dasar. iya, iya. Berarti bahasa Inggris sudah nggak masalah gitu ya. Oke. Berarti selain bahasa Indonesia, kalau misalnya kesulitan juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk Tapi bahasa Belanda anak-anak ini ya gimana? ini Pak, yang lucunya ini, kalau sama anak-anak, Ya. sesama siswa, mereka bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Oh Yang gitu. bahasa Indonesia itu hanya pas waktu pelajaran saja, pas ke gurunya saja. Saya Eh, kadang pengalaman pertama itu 2017, iya. itu satu kelas itu bahasa Belanda. Tapi kalau ngomong sama saya, bahasa Indonesia seperti itu. Kalau nggak Oke. bahasa Belanda, bahasa Inggris anak-anak itu. Iya, iya, iya. Kalau antar teman gitu. Oke, oke. Luar biasa itu ya. Mereka malah sesama mereka udah bahkan jangan-jangan juga hanya apa 2 bahasa itu ya. Jangan-jangan mereka juga pakai bahasa lain yang mereka punya kan. Karena anak-anak itu Ya, untuk bahasa biasanya lebih cepat cepat cepat. sekali. Iya, 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 iya. Luar biasa itu. Baik, sebagai pengajar Indonesia yang ada di Belanda, kira-kira apa, Bu, tantangan terbesar untuk ya mungkin, dari segi apa gitu ya, adaptasi atau dari segi, budaya gitu yang mungkin Bu Pocot, hadapi ketika awal-awal mengajar dan waktu sudah sampai 3 tahun itu, Bu? Saya datang kan bulan April di sana, April, Mei, Juni.
jadi dia pertama ke situ langsung langsung diberi apa tuh, diberi tugas oleh Iya. kepala sekolah untuk menjadi koordinator obade upacara peringatan kemerdekaan di Belanda, ya, Oke, koordinator penyelenggara ini. KBRI Den Haag. Iya, iya. Nah, itu tantangan yang luar biasa karena belum pernah menjadi koordinator obade atau apa, Iya, sedangkan iya. ini kok langsung skala besar. Iya. Yang warga Indonesia yang upacara ya di situ gitu. Saya Heeh. diberi tugas untuk obade yang ketika rapat ada atase kepolisian, atase pertahanan, atase yang TNI yang wajah-wajahnya waktu itu orangnya gede-gede dan kayak apa ya, matanya tajam-tajam gitu ya. Saya adalah seorang guru yang biasa menghadapi murid terus berkoordinasi dengan bapak-bapak yang berbintang 1, 2, 3 itu aduh itu luar luar biasa. Pertama saya hanya diem nggak bisa ngomong apa-apa, tapi setelah itu karena mereka walaupun wajahnya sangar seperti itu baik hati ya. Iya. Obade itu bagus juga itu Bade. ya. Waktu saya masih Ya, kecil itu obade juga ini Bu. Jadi di lapangan itu ya, kalau di ya setelah kabupaten itu upacara. lapangan besar itu ada SD, obade Ya, setelah latihan tiap upacara. hari gitu ya. Dan alhamdulillah waktu 2017 itu Heeh. Pak Duta Besar waktu itu Pak Igusti Puja merasa merasa puas dengan paskibraka-nya, Mmm. kemudian obadenya, untuk itu anak-anak SIDH diundang ke resepsi diplomatik. Wih, Nah, keren itu. resepsi diplomatik ini Iya. suatu kebanggaan untuk anak-anak karena Iya. SIDH terakhir diundang itu tahun 1996. Waduh, udah lama sekali berarti ya? Sudah lama sekali Iya, dan iya, ini iya, iya. diundang lagi tahun 2017. Iya, iya. Sampai ya setelah itu saya dipercaya lagi menjadi koordinator obade 2018, Eee, terakhir 2019 karena 2020 pandemi jadi iya. tidak ada apa, upacara yang skala besar. Berarti kalau tadi apa, acara diplomatik itu berarti yang hadir itu, duta besar Indonesia di beberapa negara Eropa lain, Bu, ya? Ya yang resepsi diplomatik, sebagian besar undangannya duta besar berbagai negara, kemudian kalau yang warga negara Indonesia yang berprestasi di Belanda Iya. gitu. Berarti Jadi anak-anak semena-mena merasa apa, suatu kebanggaan, iya, saya bisa berarti ini bayangkan itu prestasi gitu. anak-anak sekolah terus, apa, tamunya itu duta besar, saya bisa Iya. bayangkan, wah nanti ada mungkin sana, wah saya besok mau jadi kayak duta besar itu gitu. Anak-anak itu apa ya, mentalnya kalau mungkin di Eropa ya, Iya. mental mereka itu di resepsi diplomatik tidak malu-malu langsung, "Saya pengen ketemu, dubes Amerika, saya pengen ketemu dubes UK juga ya, saya pengen dubes." Jadi mereka langsung Iya, gitu. iya, 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 Nggak tahu semangatnya saya, jadi ini wow, ya, gitu. semangat apa namanya, Mentalnya 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 udah terbentuk gitu ya. Wah luar biasa. Kalau saya mungkin sekolah di kampung gitu, mau ketemu Pak Camat aja mungkin iya, takut-takut ini dah mau ketemu dubes ini, luar biasa. pintar. Baik, baik, baik. Berarti tantangan itu ya, tugas, Iya, yang iya. dikasih oleh apa, Bapak kepala sekolah. Oke. Oh itu tantangan satu, tantangan 2 ada lagi Oh ada Bapak. lagi? Oh ya, Iya, oke Bu. tantangan 2 itu yang Ya, menjadi koordinator, ya, PJJ SMP. heeh. Kan dari Indonesia kan belum pernah. Ini tiba-tiba ada limpahan dari sekolah biogra tutup, langsung Oke. itu luar nggak ada gambaran sama sekali, Nah, tapi harus jalan di minggu itu juga. Jadi minggu itu saya udah alhamdulillah, kan sudah punya kenalan-kenalan gitu ya, mencari tutor yang pakai apa ini, oh pakai Skype, yang Skype itu kan sangat sederhana ya, Skype itu iya, murah, gratis, skala kecil bisa, gitu. Mungkin tantangan ketiga yang kalau ini sekolah kami selain kita karakter bangsa juga
kebudayaan, mengenalkan kebudayaan. Sekolah kami dipercaya oleh KBRI untuk mewakili Indonesia memperkenalkan budaya Indonesia di embasi-embasi, di event-event tertentu lah. Oke. Diberi tugas untuk menyiapkan anak-anak tampil, presentasi, dan konsumsi otomatis ada sopir ya itu. Jadi sekarang kalau diberi tugas itu sudah langsung bisa memikirkan konsumsi, Heeh, sopir, heeh. mempersiapkan anak, bagaimana sampai anak pulang seperti Iya itu. iya 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 iya. Itu tantangan yang luar biasa 3 itu yang menurut saya Iya. tantangan yang Oke, berat. mengenalkan budaya tadi umumnya apa aja, Bu? Tari-tarian gitu, Bu, ya? Atau macam-macam kesenian gitu? Kalau di Embasi ya kebanyakan tari-tarian, Oke. kemudian pencak silat, kalau ke Oke. sekolah lokal, anak-anak presentasi tentang kebudayaan Indonesia, Oke. kemudian apa saja yang berhubungan dengan Indonesia gitu. Oh, luar biasa itu ya. Dan anak-anak menggunakan bahasa Inggris itu, eee, sebagai apa ya, latihan mereka Iya untuk iya iya iya. secara langsung. Tapi saya kira Belanda juga termasuk negara yang masyarakatnya bahasa Inggrisnya bagus itu ya? Iya, karena udah termasuk wajib ya dari SD, SMP, Iya SMA iya. udah bahasa Inggris Tapi wajib di sana bahasa. ya kalau sekolah ke Belanda mungkin bisa langsung 2 bahasa asing ya, bahasa Belanda sama bahasa Inggris gitu ya? Iya, biasanya kalau dari Indonesia penyesuaiannya 1 tahun ke sekolah lokal atau internasional itu hanya mempelajari bahasa. Oh, Jadi mhm. awal mulanya kan kenapa ada PJJ seperti itu. Eee, Dengan 1 tahun penyetaraan bahasa, eee, jadi kehilangan 1 tahun untuk pembelajaran. iya Nah, PJJ ini menyelamatkan yang para anak diplomat, kemudian yang student yang jauh, yang sekolah lokal penyetaraan itu biar tidak turun grade-nya, gitu. oke oke oke. Iya ya, biasanya umumnya kalau dengar-dengar apa, student-student Indonesia yang pulang itu biasanya pada setelah kembali ke Indonesia, misalnya di sini kelas 8, nanti pulang ke Indonesia balik kelas 7 lagi gitu ya kebanyakan ya? Iya iya, Iya 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 kan iya. ada yang kelas 6, Iya iya bener. karena ada yang 2 sampai 2 tahun kan penyetaraan bahasa. Iya. Karena kalau sebelum bahasa Inggris atau bahasa Belandanya bagus, belum boleh pelajaran. Oke 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 oke. Karena kalau nanti bahasanya nggak bisa, nanti nggak bisa ngikuti pelajaran, Bu, ya? Iya, karena nilai mereka jujur, benar-benar jujur di raport itu. Iya 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 iya. Kami punya pindahan dari sekolah lokal Belanda itu, Heeh, di raport kok matematika 35, iya. kemudian benar-benar ya itulah kalau tempat kami atau di Indonesia guru-guru nggak mungkin lah. Ditulis 35 ya, di rapor. Nah, ya pasti ada remedi-remedi ya Iya. gitu-gitu. Nah, Bu, eee, gimana lulusan ini, anak-anak SD, Sekolah Indonesia Den Haag ini, apa bisa lanjutkan ke university ke Belanda juga? Langsung gitu? Nah, alhamdulillah kurikulum 2013 atau kurikulum Indonesia ini dipercaya ke apa, melanjutkan ke universitas di Belanda. Jadi tidak ada, penyetaraan lagi, jadi langsung bisa diterima. Oh, Misalnya siswa kami yang lulusan tahun ini, ada yang di Leiden, ada yang di eee, Delft, Groningen, itu langsung bisa diterima karena tesnya matematika dan bahasa Inggris. Jadi oke. anak-anak kita nggak kalah itu, apalagi matematika Iya iya nggak iya kalah iya iya. sekali. Oke, berarti Untuk bisa langsung melanjutkan ke perguruan ya, tinggi di Belanda tanpa tanpa penyetaraan. oke, luar biasa ini kesempatan ini. Waduh. Jadi para pecinta channel Seato.id yang mungkin berada di luar negeri, baik sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin belum tahu atau, student ya, master, PhD student yang, takut anaknya nanti ketinggalan pelajaran dan bahkan mungkin, takut kalau nanti pulang itu kelasnya jadi turun. Nah ini kesempatan untuk mendaftar di Sekolah Indonesia Den Haag, ya kan. Oke, nanti,
apa namanya, oh ya Bu, kalau mereka mau daftar ke mana nih Bu? Misalnya ada yang mau daftar ke mana nih? Buka saja di web Sekolah Indonesia Den Haag, di Oke situ nanti ada apa, kolom pendaftaran gitu, oke. ada konten Nah, pendaftaran jadi nanti kalau secara online. ingin mengulik-ngulik lagi informasi tentang sekolah ini, silakan buka di, Sekolah Indonesia Den Haag. Tulis saja di itu, nanti biasanya muncul Sekolah Indonesia Den Haag. Nanti akan bermacam-macam informasi, termasuk nanti misalnya, apa namanya, syarat-syarat untuk pendaftaran dan seterusnya. Wah, luar biasa nih, Bu, Bojo, Iya. ya. Nah, selain tadi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ke Belanda, bagaimana Bu prestasi para alumni Sekolah Indonesia Den Haag ini, Bu, secara umum? Secara umum memang menjadi diplomat, Mmm, sebagian besar, karena mungkin mungkin anak diplomat ya, kebanyakan anak diplomat, iya iya jadi iya iya. kebanyakan jadi diplomat, Diplomat entah juga ya? jadi ya Iya iya. banyak sekali. Oh Kayak ya, ini yang alumni Sekolah Indonesia Den Haag juga mampu bersaing juga di Indonesia juga, karena ada yang di UI, kedokteran UI, ada yang di ITB, ada yang di Undip, IPB, UGM, kemudian Unpad. Jadi tidak 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 kalah bersaing intinya oke. lulusan kami. Iya 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 iya. Jadi meskipun, sekolahnya ada di luar negeri ya, bukan berarti bahwa kualitasnya jadi terabaikan. Tetap berdasarkan tadi cerita dari Uponco bahwa sekolah Indonesia di Den Haag ini, alumninya juga bisa langsung diterima di perguruan tinggi di Belanda, atau kalau mau daftar ke perguruan tinggi di Indonesia, juga bisa daftar di perguruan-perguruan tinggi top di Indonesia. Wah, luar biasa nih, Bu. Alhamdulillah. Jadi ya kalau orang yang belum tahu, bisa ini nih, wah ternyata ada sekolah di Indonesia di Belanda ya. Wah ini menurut saya informasinya sangat, luar biasa ini ya. Termasuk juga pengalaman-pengalaman Bu Ponco, mengajar di, sekolah ini. Baik Bu Ponco, saya kira karena apa namanya, waktu ya, mungkin kita masih ingin terus berbincang, eee dengan Bu Ponco ya, semuanya luar biasa. Saya juga mendapatkan insight-insight baru ya terkait dengan keberadaan sekolah Indonesia di luar negeri atau dengan istilahnya SILN yang ini ada di Den Haag, ada di Belanda. Baik, mungkin, lain kesempatan Bu Ponco kalau nanti masih ada waktu kita akan, teruskan perbincangan kita untuk mungkin ya lebih ke hal-hal yang sifatnya mungkin, personal ya. Pengalaman Bu Pengalaman Ponco pribadi ya. ya pribadi yang kira-kira mungkin ada hal-hal unik ya selama 3 tahun, mungkin tapi tidak tidak sekarang karena waktunya sudah, apa, terbatas, akan kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Baik para pecinta Suyanto, channel suyanto.id, demikianlah perbincangan, bernas kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini mendatangkan manfaat ya, karena tadi bersifat berbagi, sharing, ya semoga nanti juga menginspirasi Bapak Ibu. Siapa tahu ingin juga mengikuti jejak Bu Ponco menjadi guru di sekolah Indonesia di luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.